Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib selaku darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami kepada mereka semua tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Begitu pula kepada seluruh segenap para alimul ulama, para kiai, wabil khusus pada tuan guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdullah Khan, wabil khusus tuan guru kita Bapak Kiai Haji Mu'afa Abdul Aziz. Begitu pula kepada seluruh para alim ulama yang lainnya, yang tanpa mengurangi rasa hormat serta ta'zim dan cinta kami kepada mereka semua tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga perjuangan para alim ulama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kepada segenap para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru, keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Aziziyah, santriwan, santriwati, wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi telah sama kita dengarkan nasihat demi nasihat oleh tuan guru kita Bapak Kiai Haji Badrus Saleh. Begitu pula oleh wakil gubernur kita Bapak Kiai Haji Saifullah Yusuf. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya melengkapi saja apa yang telah mereka sampaikan. Bahwasannya di dalam kita mengadakan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setiap tahun kita rayakan, kita pada saat sekarang ini mesti mengenang bahwasannya Maulid Nabi yang kita adakan adalah betul-betul sebagai warisan para ulama kita dulu dalam rangka membela agama Islam. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali diadakan ya, di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib. Ternyata
Maulid Nabi itu baru mulai dibuat acara seremonialnya dengan membaca kitab Maulid Al-Barzanji. Kitab Maulid Barzanji itu dibagikan lalu dibaca orang banyak di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang akhirnya membangkitkan semangat umat Islam setelah umat Islam mempelajari bagaimana hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi lemah lembut, tapi Nabi juga orang yang paling tegas. Lemah lembut ada waktunya, tegas ada waktunya. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di beberapa kitab-kitab Maulid yang lain. Nabi Muhammad itu pemaaf, orangnya sangat pemaaf. Tapi di waktu yang bersamaan, apabila umat Islam diserang atau ada kezaliman, Nabi Muhammad tidak segan-segan untuk pimpin peperangan, saudara. Sampai 28 kali Nabi pimpin peperangan, sekaligus Nabi sebagai pemaaf. Jadi kalau mau melihat sisi Nabi Muhammad harus lengkap. Lihat juga Nabi Muhammad panglima perang. Nabi Muhammad itu lemah lembut, betul. Lihat juga Nabi Muhammad paling tegas. Jelas atau tidak? Begitu umat Islam mempelajari sejarah Nabi dari buku kitab Maulid Al-Barzanji di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pada waktu itu negara-negara Kristen rame-rame menjajah negeri-negeri Islam sampai Masjid Al-Aqsa dirampas oleh pasukan salibis yang dipimpin oleh tentara dari Inggris yang bernama Richard the Lionheart. Siapa namanya? Richard the Lionheart, si hati singa. Saking kejamnya Richard ini, lihat orang Islam pilihannya hanya dua. Kamu orang Islam ya? Ya, orang Islam. Masuk Kristen atau saya bunuh. Begitu aja. Saya nggak mau Kristen, Pak. Potong kepalanya. Mati. Itu makanya dia dapat julukan The Lionheart, Qalbul Asad. Richard Qalbul Asad. Dia ambil Masjid Al-Aqsa. Baru khalifah waktu itu pening, namanya Malik Zohir. Kalau Masjid Al-Aqsa bisa diambil sama orang kafir, umat Islam tidak bisa punya perlawanan yang berarti. Berarti besok lusa Mekah dan Madinah juga mereka hancurkan. Umat Islam gak punya, yaitu perlawanan yang berarti. Lalu bagaimana caranya membangkitkan semangat umat? Dibuatlah oleh Imam Al-Barzanji kitab Maulid tentang sejarah kehidupan Nabi. Nabi Muhammad harus dilihat secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Kalau Nabi Muhammad dilihat sepotong, Nabi Muhammad pemaaf. Akhirnya kezaliman di mana-mana, maafin saja. Nabi Muhammad itu lemah lembut, umat Islam diserang di mana-mana. Kamu jangan galak-galak. Nabi Muhammad itu lemah lembut. Enak orang kafir, betul atau tidak? Maka daripada itu lihat Nabi secara utuh. Akhirnya umat Islam setelah mempelajari Nabi Muhammad sejarahnya secara utuh, mereka bangkit berjuang. Akhirnya terjadilah perang dahsyat yang disebut dalam sejarah dunia disebut dengan sejarah perang salib antara pasukan salibis, ratusan ribu jumlahnya, dan umat Islam puluhan ribu. Tapi alhamdulillah, karena umat Islam ini yang mau melawan cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan kemenangan kepadanya. Maka daripada itu berkat apa? Berkat kitab Maulid Al-Barzanji di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
Malik Zohir membagikan ke seluruh negeri-negeri kaum muslimin, buku Maulid Al-Barzanji ini disebar kemana-mana, orang lain baca. Persis pada tanggal 12 Rabiul Awal pada waktu itu, di umat Islam dikumpulkan di lapangan dengan acara membaca kitab Maulid Al-Barzanji. Rame-rame umat Islam datang, lalu diumumkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, siapa umat Muhammad yang ingin membela Nabi Muhammad, ingin mengambil alih Masjid Al-Aqsa, ingin memerdekakan negeri-negeri yang dijajah kaum muslimin, silahkan mendaftar. Ternyata rame-rame umat Islam mendaftar ingin jadi relawan mujahidin dalam membela kehormatan Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Rame-rame umat Islam bangkit untuk membela hak-hak kaum muslimin, lalu Allah berikan kemenangan kepada mereka, saudara. Perang salib terjadi, ternyata apa? Puluhan ribu orang-orang Nasrani mati bersimpah darah. Puluhan ribu lari terbirit-birit. Puluhan ribu ditawan. Puluhan ribu lagi mereka pura-pura masuk Islam. Termasuk Richard Qalbul Asad ditangkap hidup-hidup, dibawa ke Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Richard Qalbul Asad yang kejam, begitu jadi tawanan, Richard gemeteran ketakutan. Lalu kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia bilang, "Hei Richard, kau jangan takut. Kau tak akan aku bunuh sekalipun aku mampu membunuhmu. Tapi pulanglah ke negerimu dan katakan kepada kau punya raja di sana. Jangan sekali-kali lagi untuk coba-coba menyerang umat Islam. Kalau kau sekali lagi coba menyerang umat Islam, kau tak akan aku berikan kesempatan untuk pulang ke negerimu lagi, dan langsung kami akan himpun kekuatan untuk menyerang negerimu di sana sampai mereka menyatakan tidak akan lagi mengganggu kaum muslimin." Masya Allah, ibu bapak sekalian, Salahuddin Al-Ayyubi pulang ke Inggris, gagal menguasai negeri Islam, gagal menghancurkan Mekah, Madinah. Berkat apa? Berkat Maulid Nabi. Makanya umat Islam merayakan kemenangan perang salib. Setiap tahunnya kita merayakan Maulid Nabi seperti ini. Ini mengenang kemenangan gemilang umat Islam dalam perang salib berkat kitab Maulid Al-Barzanji. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita mengadakan Maulid Nabi, sebetulnya kita mengadakan peringatan menangnya umat Islam atas perang salib. Kekuatan-kekuatan kafir tumbang dengan kekuatan Islam yang cuma sedikit, tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang mari kita lihat saudara sekalian persis firman Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Allah katakan tidak akan pernah berhenti orang-orang kafir Yahudi Nasrani memerangi kalian umat Islam hatta yaruddukum an dinikum, sampai mengeluarkan kalian dari agama kalian in istata'u, selama mereka mampu. Lalu Allah juga ingatkan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Subhanallah. Setelah perang salib, adik-adik, dek, setelah perang salib, apa orang kafir kapok? Apa orang kafir takut sama orang Islam?
kalah mereka perang salib, saudara, mereka langsung berpikir, sehingga tokoh-tokoh Yahudi berkata, orang Islam itu jangan diserang pakai fisik, jangan diserang pakai militer. Orang Islam nggak boleh diserang pakai militer, nanti langsung bangkit. Akhirnya orang-orang Yahudi Nasrani di Eropa, mereka membuat satu gerakan yang disebut gerakan orientalis. Apa namanya? Gerakan orientalis. Apa itu orientalis? Orientalis adalah orang-orang Yahudi Nasrani yang disuruh untuk mempelajari ketimuran, wabil khusus mempelajari dia mempelajari agama Islam. Masya Allah, orang kafir Pak hafal Quran, orang kafir hafal jurniyah, orang kafir hafal matan bina, orang kafir belajar tafsir Jalalain, belajar tafsir Ibnu Katsir, ada yang belajar hadis. Untuk apa? Mempelajari agama Lalu apa tujuannya mereka orang kafir mempelajari agama Islam? Tujuannya adalah untuk mencari titik-titik lemah kaum muslimin. Ajaran Islam dia bilang lemahnya di mana? Itulah nanti akan dilempar kepada orang Islam yang akan membuat orang Islam jadi ragu terhadap agamanya sendiri, lalu menyuruh orang Islam untuk keluar dari agamanya. Masya Allah. Mari kita lihat, ini namanya orientalis. Orientalis ini ada yang begitu belajar agama Islam, lalu dia lihat kok agama Islam gak ada salahnya, gak ada yang gak benar di dalam agama kita, semua agama Islam benar semua. Akhirnya apa? Justru dia yang masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang-orang orientalis, orang barat yang mempelajari Islam, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan Jelas atau tidak? Mari sekarang kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana orang-orang orientalis ini mereka melakukan pemberitaan-pemberitaan bohong terhadap agama kita. Mereka setelah menggali ilmu-ilmu Islam, mempelajari agama Islam, lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai mengajarkannya kepada orang Islam. Masya Allah, bapak-bapak sekalian, sekarang ini Pak, Bu, di setiap universitas di Amerika Serikat maupun di Eropa sudah memiliki universitas-universitas. Di universitas-universitasnya sudah memiliki fakultas dirosat Islamiyah, fakultas pelajaran agama Islam. Tapi guru-gurunya Yahudi, gurunya Nasrani. Jelas atau tidak? Pelajarannya tauhid. Gurunya Profesor Dr. Stefanus. Belajar fikih. Dosennya Profesor Dr. John Lennon. Belajar tafsir. Dosennya Profesor Dr. Markus. Bagaimana bisa begini? Siapa yang belajar sama dia, Pak? Yang belajar sama dia orang-orang Bagaimana orang Islam bisa belajar sama mereka?
dikasihlah namanya program beasiswa. Beasiswa, tahu beasiswa? Sekolah gratis, dibayar sama Yahudi. Yang penting belajarnya sama saya. Kamu belajar sama saya, nanti makanan kamu gratis, tiketnya gratis, semua gratis, tapi belajar sama saya. Itu kata Yahudi. Masya Allah, ibu bapak sekalian, datang ke Indonesia ini program. Mana orang Islam yang mau belajar ke barat, belajar agama Islam di barat, saudara. Saya mau nanya, kalau belajar agama Islam di Amerika, bener atau nyasar kira-kira? Bener atau nyasar? Belajar agama kemana, Pak? Kemana belajar agama? Ke Arab. Kenapa di Arab? Karena di Arab tempatnya, sumbernya, awalnya. Tidak mampu berangkat ke Arab, berangkat ke pondok pesantren. Tidak kurang para ulama di Indonesia, ilmunya nggak habis-habis, saudara. Betul atau tidak? Itu tempat agama. Ini belajar agama ke Amerika. Tahun pertama diajarin benar, tahun kedua mulai ngaco, saudara. Tahun ketiga tambah ngaco, tahun keempat mutlak ngaco. Ini saya ngomong begini, paham atau tidak? Paham atau tidak? Betul. Alhamdulillah. Kalau nggak paham saya pulang. Ya Allah, ibu bapak sekalian, mari kita lihat. Ini orang Yahudi ngajarnya tahun pertama benar, Pak. Seperti di kitab fikih, di kitab tauhid, sama. Jadi santri-santri yang berangkat ke sana nggak curiga. Dari sini dicari mana santri yang paling pinter, bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Arabnya hebat, berangkat ke sana. Kata di sana ketemu profesor. Profesor bilang, nah ini makanan saya. Makanan saya ini. Datang lagi lugu-lugunya orang dari kampung, Pak. Dapat beasiswa ke Amerika, sampai sana kaget. Dia bilang apa? Coba lihat, saudara. Ya. Agama Islam itu bagus, agama perdamaian, agama hebat, dan seterusnya. Tahun pertama masih begitu yang diajarin. Tahun kedua mulai racunnya masuk. Coba lihat negeri-negeri Islam, coba lihat nih. Kami negeri barat bisa bikin pesawat, negeri barat bisa bikin mobil canggih, bisa bikin handphone, bisa bikin komputer, bisa bikin pesawat hebat, bisa ke bulan dan seterusnya. Negara Islam mana? Bisanya cuma ribut doangan, gara-gara tahlil aja ribut, saudara. Betul atau tidak? Orang udah pada nyampe ke bulan, orang Islam masih ribut ngintipin bulan. Tahu ngintip? Ngeliat bulan tuh. Tiap tahun pasti ribut. Lebaran siapa yang duluan? Ini duluan. Gara-gara ngintip bulan ribut. Orang kafir udah pergi ke bulan. Kita ngeliat bulan aja mesti ribut dulu. Betul apa tidak? Orang-orang barat udah bikin motor canggih. Di Bandung ada lagi orang bilang, saya juga bisa Pak bikin motor di Bandung, mahasiswa. Mereknya Kumaha. Kumaha pakai lampu namanya naon-naon. Coba kita lihat. Ini bagaimana? Kenapa orang Islam begini? Kata dia, nih lihat, karena kami bangsa barat bisa hidup maju. Karena kami ini bangsa barat tidak kaku untuk menerima modernitas. Tapi orang-orang Islam sangat kaku. Mereka masih berpegang teguh kepada Al-Quran, pakai pendapat ulama-ulama salaf, yang mana ulama salaf itu cocoknya hanya di zamannya dulu.
sedangkan zaman sekarang mereka tidak mengalaminya. Masya Allah. Coba lihat logikanya, hebat apa enggak dia? Ini santri yang baru belajar sama profesor ini langsung mabuk, Pak. Oh iya juga ya. Iya, coba dong lihat asbabun nuzul. Al-Quran diturunkan itu semua pakai asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu tentang kondisi yang ada pada waktu itu. Sekarang Al-Quran sudah 1400 tahun. Sekarang udah modern. Masa masih sama seperti dulu saja? Kapan mau maju orang Islam? Racun nomor 2 masuk. Santri yang berangkat akidahnya belum mantap, imannya belum top. Memang dia juara di kelas, tapi kena profesor Yahudi, mabok dia, saudara. Dia bilang bener juga ya. Kapan bisa maju orang Islam? Coba lihat. Akhirnya apa? Lama-lama kelamaan dia tertipu. Dia bilang coba lihat nih. Soal warisan dalam agama Islam, warisan. Ya, lirrijali mithlu hadzil unsayain. Satu orang laki-laki jatahnya jatah 2 orang perempuan. Dia bilang ini coba lihat enggak adil. Masa laki-laki dapatnya 2 orang perempuan, padahal kan perempuan juga sama-sama orang. Ini cocoknya zaman dulu, Pak. Zaman sekarang udah nggak cocok lagi. Sekarang kalau laki-laki 100 juta, perempuan juga 100 juta. Karena perempuan sekarang sama pinter, sama hebat, sama bekerja, dan seterusnya. Santri yang belajar di sana kelenger kena kepret profesor Yahudi, saudara. Dia bilang iya juga ya. Mulai ngaco, terus makin lama makin ngaco. Akhirnya dia bilang apa? Hukum Islam kuno, udah nggak cocok lagi. Fikih itu udah nggak bener. Kitab-kitab salaf, Safinatun Najah, Takrib Fathul Qorib, itu sudah tidak perlu dibahas lagi karena itu sudah kadaluarsa. Kalau makanan udah basi, saudara. Jadi kalau dimakan racun jatuhnya. Begitu omongannya sarjana Amerika. Lulusan pondok pesantren. Ini kita introspeksi, Pak. Jangan kita tutup diri. Kenapa begini? Saya mau kasih tahu. Sekarang banyak betul program-program Yahudi yang diarahkan ke pondok pesantren untuk menyesatkan pondok pesantren dari dalam pesantren sendiri, saudara. Nah, ini kewajiban kita bicara di sini. Jadi biar santri nggak bingung, Pak, nggak pening kepalanya. Bicara agama kita. Tapi apa yang terjadi? Saya mau nanya. Kira-kira kalau warisan dalam Islam adil atau tidak? Tapi kalau banyakan yang laki-laki, perempuan lebih sedikit, adil atau enggak deh? Saya nanya yang perempuan. Kalau ada jatah warisan 100 juta, laki-laki dapat 50, kakak-kakaknya yang perempuan dapat 25 juta, adil atau tidak? Yang perempuan jawab, adil atau tidak? Adil. Pengen bilang adil tapi banyakan yang laki, betul. Tunggu dulu saudara, jangan dulu bilang gak adil. Kita lihat dalam agama Islam gak boleh ditafsirkan bebas seperti itu. Gak boleh orang kafir menafsirkan agama kita dalam kondisi orang kafir. Orang Islam punya aturan. Dalam agama Islam, yang wajib mencari nafkah orang laki atau orang perempuan, yang wajib kerja siang malam laki atau perempuan, yang wajib cari nafkah laki-laki atau perempuan, yang wajib membelikan pakaian buat keluarga laki atau perempuan, yang wajib bikin rumah tempat tinggal orang laki atau orang perempuan,
yang wajib menyekolahkan anak duitnya dari laki-laki atau perempuan. Semua biaya kehidupan tanggungan orang laki-laki. Makanya laki-laki dapat warisan banyak dan sedikit. Perempuan dapat 25 juta bersih milik kantong pribadi. Laki-laki dapat 50 juta kotor. Masih ada hak orang lain di dalamnya. Saya mau nanya, mendingan 25 bersih atau 50 kotor? Mendingan 25 bersih apa 50 kotor? Tadi katanya nggak adil lo bilang tadi. Sekarang mau yang sedikitan. Ini namanya Islam adil atau tidak? Islam adil atau tidak? Ini Bapak Ibu sekalian, keadilan itu sudah mutlak daripada Allah Subhanahu. Sekarang mari kita masuk pada babak yang berikutnya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang setelah belajar di Amerika, belajar di Eropa, belajar agama Islam, makin berani menghujat Al-Quran, makin berani menghujat hadis Nabi, makin berani mengkritik sahabat, makin berani mencaci maki Nabi Muhammad, makin berani mencaci maki Al-Quran, saudara. Lalu mereka yang semakin berani menghujat Al-Quran, dia punya gelar cepat naiknya. Cepat jadi S1, S2, S3, S4, S Mambo, S Teler, saudara. Cepat tuh, asal berani menghujat Imam Syafi'i, ya, berani menghujat Imam Ghazali, berani menghujat Al-Quran. Nah, mereka cepat dapat pangkatnya, gelarnya cepat. Pulang ke Indonesia, mereka ditempatkan menjadi dosen-dosen agama Islam di berbagai perguruan tinggi dan universitas. Paling banyak di UIN, IAIN. Mereka pulang dari sana gelarnya profesor, doktor. Masya Allah, ngajarin di kampus-kampus Islam, saudara. Apa yang terjadi? Sekarang mereka untuk menyesatkan orang nggak perlu kirim orang ke Amerika, cukup belajar sama mereka, mengeluarkan produk-produk yang berbahaya. Di IAIN Semarang, ya, kelompok ini namanya disebut kelompok sepilis. Apa itu sepilis? Sepilis itu singkatan dari 3 kata. 1. Sekularisme, 2. Pluralisme, 3. Liberalisme. Sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. 3 kelompok ini, saudara sekalian, ini mereka adalah murid-murid Yahudi yang merusak ajaran agama Islam. Nah, sekarang mari kita lihat ibu bapak sekalian, mereka kembali dari barat ke Indonesia, mereka langsung berpikiran apa? Agama Islam harus direnovasi tafsirnya, harus sesuai dengan barat. Supaya Islam maju seperti barat, maka umat Islam harus rela untuk menghapus pendapat-pendapat ulamanya. Akhirnya apa yang terjadi ibu bapak sekalian? Dari mereka di sini sudah banyak yang tidak lagi mengerjakan sholat, saudara. Mereka itu orang-orang liberal. Apa yang dimaksud dengan liberal? Liberal itu adalah kelompok orang-orang yang menganut faham, tidak lagi mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa mutlak di muka bumi, tapi manusialah yang memiliki kekuasaan di atas muka bumi. Itu namanya orang liberal. Dia nggak mau lagi aturan agama, tidak mau lagi aturan syariat. Akhirnya apa? Semua kejadian yang ada, mereka tidak lagi mengiblat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kitab sucinya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Dulu kitab sucinya Al-Quran, saudara.
Sekarang Al-Quran, mereka berani menyatakan Al-Quran cuma 40% yang bisa dipakai. Selebihnya 60% isi Al-Quran sudah tidak relevan. Ini orang-orang yang lulusan dari sana ngomong begini. Bahaya atau tidak? Kalau ditanya, wah ini siapa? Kelompok dari mana? Lulusan pondok pesantren. Kira-kira malu atau enggak kalau ada lulusan pondok pesantren seperti ini? Malu atau tidak? Hati-hati saudara. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Kelompok ini udah enggak lagi percaya Al-Quran sebagai kitab suci. Hadis Nabi sebagai pedoman hidup mereka enggak percaya. Tapi apa yang jadi kitab suci? Namanya kitab HAM. Hak asasi manusia. Kalau ada orang melanggar Al-Quran, mereka tidak pernah marah. Tapi kalau orang melanggar HAM, dia marahnya na'udzubillah. Marahnya bukan main. Ada Inul, kenal Inul? Inul tahu? Goyang kebor. Jorok atau tidak? Baik atau tidak? Begitu dia dinasehatin sama Haji Omairama sama teman-temannya yang lain, lalu apa yang terjadi? Ya Allah, ada orang yang bilang jangan dengerin dia mah orang nggak bener. Itu mah ulama kecil, nggak usah dengerin dia. Lalu dibawalah ke ulama besar, langsung Inul dibela. Apa begitu dibela? Begitu dibela dia bilang ini zaman kebebasan berekspresi dilindungi oleh HAM. Pakai ayat atau tidak? Pakai hadis atau tidak? Tapi pakainya apa? Dulu ada orang sholat dua bahasa. Allahu Akbar, Allah gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Amin. Percayalah. Sholat begitu saudara. Masya Allah, ulama Jawa Timur marah, ini menyesatkan, betul? Begitu dia ditangkap, kelompok ini rame-rame membela, marah-marah, bahkan ngancem, awas ya, kalau sampai ditangkap, saya akan melaporkan Anda melanggar HAM. Melanggar HAM sampai orang yang nangkep ketakutan pengen ngelepasin. Alhamdulillah, Front Pembela Islam waktu itu langsung menyatakan, saudara, kalau saudara berani melepas ini orang, maka jangan salahkan umat Islam kalau mereka akan menegakkan hukum sesuai caranya sendiri, saudara. Akhirnya dia bingung, waduh, kalau kita tahan terus melanggar HAM, kalau kita lepas Front Pembela Islam ngamuk, akhirnya ya sudahlah, biarin saja, kita tahan terus daripada masyarakat resah. Alhamdulillah. Belakangan saudara adalah ini contoh-contoh ulah. Ada lagi kelompok aliran sesat punya nabi palsu namanya Musedeng. Siapa namanya? Musedeng dari Betawi. Nabi orang Betawi. Masya Allah, pemain badminton, bulu tangkis, Pak. Mana ada Nabi pemain bulu tangkis? Ya Allah ya Rabbi, Nabi pemain badminton jadi Nabi. Amit-amit cabang bayi. Begitu umat Islam dia menyatakan diri sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, syariat Nabi Muhammad sudah tidak berlaku. Yang berlaku syariat dari dia. Akhirnya umat Islam rame-rame tuntut kepolisian untuk menegakkan hukum. Ternyata apa yang terjadi? Dia bilang, begitu aparat menegakkan hukum, langsung kelompok dari barat ini
rame-rame protes membela si nabi palsu Musedeng ini dengan menyatakan itu kebebasan berpendapat dilindungi oleh HAM, hak asasi manusia. Nabi palsu ngerusak agama boleh. Tambah lagi muncul aliran sesat Ahmadiyah. Punya nabi, nabinya nabi palsu dari India. Siapa namanya? Mirza Ghulam Anjing. Pakai nama Ahmad saya nggak rela, saya Ahmad itu nama yang mulia. Ini akhirnya saudara punya kitab suci namanya Tazkirah. Orang-orang Ahmadiyah ini berkeyakinan dia punya nabi adanya dari India. Ayat-ayat yang turun kepada Mirza Ghulam Ahmad ini ditertuang di dalam kitab sucinya yang bernama Tazkirah. Di dalamnya ada ayat yang berbunyi begini. Kata dia nih, ayat bunyinya begini. Anta minni bimanzilati auladi. Anta minni, engkau di sisiku sederajat dengan putra-putraku. Bimanzilati auladi. Kedudukanmu di sisiku sederajat dengan kedudukan putra-putraku. Coba lihat. Di dalam kitab itu dengan jelas dia mengakui bahwa dia sederajat dengan anak-anaknya Allah. Berarti dia mengakui Allah punya putra. Berarti Mirza Ghulam Ahmad orang Islam atau orang musyrik? Islam atau kafir? Berarti yang mengikuti dia Islam atau musyrik? Hati-hati saudara, mereka bukan orang Islam. Sekalipun mereka sholatnya ikut di masjid, tapi beda hatinya saudara, tidak lagi ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tidak? 6,7 triliun. Itu 6,7 triliun uang gede atau kecil? Besar atau kecil? Banyak atau sedikit? 6,7 triliun. Kalau ini Madura dibeliin cendol, tahu cendol? Es cendol, tahu es cendol? Ini Madura dibeliin es cendol 6,7 triliun, kita tenggelam semuanya. Semadura kelelep sama es cendol. Giliran orang lain korupsi ditangkepin saudara. Sekarang bobroknya ketahuan, betul atau tidak? Korupsinya triliunan, dan triliunan ini saudara sekalian luar biasa dipertontonkan di televisi secara jelas di Bank Senturi bagaimana mereka menghabisi dana tersebut. Sekarang rakyat suruh ganti rugi saudara. Koruptor-koruptor yang triliunan nggak ada yang ditangkap sampai sekarang. Kenapa? Ini namanya kualat nih mulai. Makin ditutup, makin terbuka. Betul apa tidak? Nah ini kita doakan semoga nanti ke depan mereka bisa memperbaiki diri. Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum. Jangan jadi aparat untuk kepentingan penguasa. Betul atau tidak? Namanya kepentingan penguasa melulu, tangkap urusan benar salah urusan belakangan, tangkap dulu, akhirnya bingung nyari pasalnya. Orang nggak salah, betul apa tidak? Ini maaf ini kita begini untuk introspeksi bersama-sama. Setelah bela Ahmadiyah, masya Allah kelompok liberal luar biasa saudara. Orang-orang liberal ini dibayar sama asing, sama Yahudi, sama Nasrani. Untuk apa? Dibayar mereka bikin namanya merubah untuk mencabut undang-undang PNPS tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi.
Mereka ingin mencabut ini undang-undang anti penodaan agama. Ahmadiyah bisa kena sanksi SKB gara-gara undang-undang ini tentang penodaan agama. Nabi palsu Musedeng bisa ditangkap gara-gara undang-undang ini. Perempuan sesat namanya Lia Edan. Tahu apa enggak? Ada Lia Eden. Ini si Lia Eden dulu ditangkap Pak, kena pasal ini. Keluar, kata dia, saya sudah naik pangkat. Dulu saya menjadi Siti Maryam, sekarang saya di penjara menjadi malaikat Jibril, dan keluar dari penjara, sekarang saya sudah menjadi koordinator Tuhan di Indonesia. Menjadi koordinator Tuhan. Akhirnya dia tulis surat kepada Presiden, Kapolri, Jenderal TNI, dia kirim surat DPR, MPR, menyatakan bahwa semua agama di Indonesia sudah harus dihapus, termasuk Islam. Begitulah menurut Tuhan. Menurut Tuhan, Islam harus dihapuskan dari Indonesia. Waduh, ditangkap lagi. Begitu ditangkap lagi, pasalnya apa? Undang-undang ini Pak, tentang penodaan agama. Semua aliran sesat kena undang-undang ini. Alhamdulillah. Ternyata sekarang kelompok liberal rame-rame menuntut Mahkamah Konstitusi untuk mencabut undang-undang ini karena dianggap undang-undang ini membelenggu kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh HAM, hak asasi manusia. Akhirnya apa yang terjadi ibu bapak sekalian? Ya Allah, ya Rabbi, benar-benar dah. Sekarang persidangan sedang berlanjut. Kalau sidang di Mahkamah Konstitusi, sekali ini undang-undang dicabut, maka besok tidak ada lagi undang-undang yang melarang penodaan agama. Nabi palsu bebas berbicara di mana-mana. Kalau ada kiai yang dia itu ingin menolak, dia nggak punya dasar hukumnya, saudara. Sekarang orang berbuat apa saja sekarang, selama ada undang-undang ini, mereka tetap nggak boleh menghina agama, nggak boleh merusak agama. Tapi kalau ternyata undang-undang ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, saudara, maka besok lusa semua orang bebas menafsirkan ajaran agama sesuai kehendak mereka. Mereka ingin tafsir sebebas-bebasnya yang cocok dengan Barat. Nanti muncul di Bangkalan ada nabi palsu. Nabi palsu di Bangkalan muncul. Namanya Nabi Oleh. Bebas tafsir, dia bilang sholat nggak wajib, itu wajibnya sholat kan sama Nabi Muhammad. Sekarang kan nabinya akhir zaman saya. Wow. Betul atau tidak? Percis ibu bapak sekalian, berapa bulan yang lalu ada nabi palsu di Garut, Jawa Barat. Tahu Garut? Garut, Jawa Barat, ada nabi palsu namanya Sensen. Ini si Sensen, begitu Front Pembela Islam dari Garut dan dari Bandung datang ke sana untuk dialog, untuk musyawarah, untuk nasihat, berdialog sama mereka, ditemani dengan aparat majelis ulama dan juga kepolisian dan TNI. Dalam dialognya di situ kita memberikan penyadaran-penyadaran kepada mereka. Ternyata dia bilang apa? Saudara tahu nggak? Saya ini nama saya disebut sama Allah dalam Al-Quran kan? Si Sensen ngomong begitu. Nama saya disebut dalam Al-Quran, nama kalian aja tidak. Bagaimana saya mau ikut kalian? Salah seorang ustadz bertanya, mana nama ente dalam Al-Quran yang namanya Sensen?
Dia bilang ayat surat Yasin ayat pertama. Yasin. Tuh, sinnya itu saya, sen. Cuman dalam bahasa Arab tidak punya huruf E. Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Saya Yasin. Wal Qur'anul Hakim innaka lamina mursalin. Saya minal mursalin. Begitu melihat ini orang menafsirkan Al-Quran seenaknya, FPI di situ bilang, Pak Polisi, Pak TNI segera atur Pak 2 jam sebelum teman-teman yang lain pada datang. Langsung mereka dibawa rame-rame, dibawa kantor polisi, sampai sekarang masih ditahan, saudara. Alhamdulillah masih ditahan sampai sekarang. Coba kita lihat ibu bapak sekalian, nabi palsu mulu muncul di mana-mana. Dari Medan sampai Sulawesi, di Jawa, di mana-mana. Ini kalau nggak ada, tapi kalau sebenarnya, kalau buat saya pribadi, ataupun buat kita semuanya, Front Pembela Islam, sebenarnya mah, undang-undang PNPS tahun 65 mau dicabut, nggak dicabut pun nggak masalah, nggak masalah. Kalau undang-undang ini tidak dicabut, berarti kalau ada nabi palsu, kita bawa ke kantor polisi. Bawa kantor polisi. Ada nabi palsu, ketahuan, dinasehatin nggak mau, tangkap, kasih Pak Polisi. Pak Polisi tegakkan hukum, langsung dipenjara. Betul apa tidak? Kalau besok undang-undangnya nggak ada, terus kira-kira bagaimana? Bagaimana kira-kira? Langsung kepret, saudara. Iya, orang nggak ada hukumnya kok. Betul atau tidak? Ada orang ngaku jadi nabi, langsung asah golok. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada aliran sesat menghina Al-Quran, menghina Islam, langsung cabut pedang, bunuh saudara. Kenapa dibunuh? Nggak ada hukumnya. Betul atau tidak? Kalau sekarang kan ada hukumnya, makanya kita nggak main bunuh. Betul atau tidak? Ada hukumnya, langsung polisi bertindak. Betul? Alhamdulillah. Iya, makanya nggak masalah udah. Ya, silahkan Mahkamah Konstitusi mau hapus aja sudah, nggak masalah. Biar kita perang dari sekarang, biar semua aliran sesat langsung dihukumi oleh rakyat sendiri, saudara. Betul atau tidak? Iya, begitu. Wah, kalau begitu nanti bagaimana? Ya bagaimana lagi? Kan main. Coba kita lihat, saudara. Belum selesai ini urusan pencabutan undang-undang di Mahkamah Konstitusi, ternyata mereka bikin ulah lagi. Ulahnya apa? Mereka mengeluarkan, yaitu rancangan undang-undang mempidanakan nikah siri. Nikah siri mau dipidanakan, dipenjara. Saya mau nanya nih, kiai-kiai banyak nggak yang nikah siri? Ini rame-rame kiai masuk penjara nanti dipakai. Kiai diborgol. Pak Kiai, kenapa Pak Kiai ditangkap? Apa Pak Kiai ikut korupsi jadi maling? Enggak. Kenapa Pak Kiai? Nikah. Giliran ada jablay. Giliran ada jablay di doli, bikin perzinahan depan umum. Enggak apa-apa, dia mah tidak melanggar undang-undang. Coba kita. Jorok atau tidak? Jorok atau tidak? Ini kerjaannya antek-antek Yahudi tadi, saudara. Mereka dibayar khusus untuk bikin pusing umat Islam, ngerjain orang Islam. Orang Islam, coba kita mau lihat, dia bilang apa? Oh, itu nggak boleh, namanya poligami. Karena Nabi Muhammad pertamanya juga, iya, kita akui buat itu, saudara. Karena nikah kita paham, nikah hukumnya apa?
Apa Pak? Hah? Nikah hukumnya apa? Nikah hukumnya apa? Sunnah, ada yang wajib. Nikah hukumnya apa? Sunnah lagi, ada yang wajib lagi. Saya kasih tahu, nikah hukumnya kondisional. Jelas atau tidak? Nikah hukumnya bisa wajib, nikah hukumnya bisa sunnah, nikah hukumnya bisa mubah, nikah hukumnya bisa makruh. Ini kalau dinikahkan hukumnya para ahli fikih menyatakan makruh. Kenapa makruh? Khawatir perempuan nanti menimbulkan madarat di hari kemudian, terjadi ketidakharmonisan, keluar daripada maksud pernikahan untuk mawaddah warahmah tidak tercapai. Makanya orang yang begini makruh nikah dengan perempuan yang sehat, normal. Jelas atau tidak? Begitu juga ada perempuan dingin banget. Tahu perempuan dingin? Dicolek dia nggak ngapa-ngapa, dirayu tidak tergoda, dirayu aja nggak tergoda. Ini namanya perempuan dingin. Diledekin nggak berpengaruh, dirayu, digoda tetap juga terpengaruh sama laki-laki. Mayat kali ini. Perempuan yang seperti ini kalau nikah sama laki-laki yang sehat, hukumnya makruh. Kenapa? Dikhawatirkan keluar daripada maksud pernikahan nanti yang laki enggak puas, saudara. Betul atau tidak? Begitu tidak puas, akhirnya menimbulkan madarat. Beginilah, begitulah, muncul kekacauan. Maka dari awal para ulama menyatakan makruh dinikahkan. Jelas atau tidak? Tapi kalau perempuannya dingin, laki-lakinya begini, mubah. Jelas atau enggak? Ini nikah berdua mubah. Tapi kalau niatnya untuk mencari ridho Allah daripada tidak menikah, hukumnya jadi sunnah, saudara. Jelas atau tidak? Ada lagi nikah hukumnya haram. Loh, bagaimana Pak Ustadz? Nikah hukumnya bisa haram. Ada jablay. Tahu jablay? Tahu nggak jablay? Dongdot. Tahu dongdot? Ini jablay, kan luarnya doang cakep, dalamnya tuh belatung semua Pak. Ada namanya virus HIV namanya. Virus HIV ini mematikan dan menular. Ini orang laki-laki sehat haram menikah dengan jablay yang penyakitan, saudara. Kenapa? Nanti akan nularin. Kalau dia menularkan kepada si laki yang tadinya sehat, itu sama juga pembunuhan. Karena itu nggak ada obatnya tuh. Makanya jangan coba-coba jadi jablay. Insya Allah kalau santriwati kagak pernah bisa jadi jablay karena imannya kuat. Amin. Ya Rabbal. Ini orang tua wali murid hebat memasukkan santrinya, memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Dia terlindungi, nggak bakalan kena virus HIV. Yang laki juga jangan coba-coba main-main untuk perzinahan. Allah yang kasih penyakit, na'udzubillah min zalik. Jelas atau tidak? Tuh hukum pernikahan. Jadi hukum pernikahan apa Pak? Loh, kok diem? Hukum pernikahan apa? Bagus, kondisional. Termasuk poligami. Jelas atau tidak? Orang yang nikah sirri kalau sudah rukunnya lengkap, syaratnya lengkap,
ada walinya lengkap sesuai panduan yang ada, maka nggak pernah bisa diharamkan, saudara. Apalagi dipidanakan. Jelas atau tidak? Terakhir saya mau cerita. Boleh? Dengerin baik-baik. Jerman, tahu Jerman? Negara Jerman, Pak, pada Perang Dunia Kedua, Jerman kehilangan jutaan laki-laki karena laki-laki di negara itu wajib jadi tentara. Betul? Perang melulu. Jadi yang laki-laki banyak mati. Kematiannya sampai jutaan orang. Akhirnya setelah Perang Dunia Kedua usai, Jerman kehilangan laki-lakinya sampai jutaan orang. Lalu apa yang terjadi di Jerman? Perempuan-perempuan kehilangan laki-lakinya. Jutaan orang perempuan gak punya suami. Yang punya suami jadi janda. Yang perawan nggak bisa dapat suami. Karena suami atau laki-laki emang jarang. Akhirnya bagaimana? Terjadi kekacauan, Pak. Penyakit-penyakit muncul di mana-mana karena perempuan nggak dapat laki-laki. Akhirnya perempuan seneng sama perempuan. Terjadilah lesbian di mana-mana. Na'udzubillah min perempuan kawin sama perempuan. Jorok atau tidak? Jorok atau tidak? Ternyata ibu bapak sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Ternyata nggak cukup. Perempuan-perempuan, Pak, Bu, di jalanan pasang pelang, pakai poster. Berdiri di jalanan pakai poster, dia tulis harga. Siapa laki-laki yang mau bersetubuh dengan dirinya, laki-laki itu akan dapat uang sekian. Dicari laki-laki yang mau dibayar. Coba lihat pemandangan menjijikkan, saudara. Orang tua nggak bisa lagi mendidik anak-anaknya. Orang tua nggak mampu mendidik anak-anaknya. Ibu-ibu nggak sanggup. Kacau negara. Akhirnya dibahas di PBB tentang mengatasi permasalahan Jerman. Lalu pada waktu itu sepakat diserahkanlah urusan ini, diminta melalui PBB para ilmuwan dari Al-Azhar Mesir, diminta untuk mengatasi permasalahan di Jerman. Akhirnya beberapa orang syekh, profesor dari Mesir, dari Al-Azhar berangkat. Salah seorangnya Profesor Dr. Muhammad Ghazali. Syekh Ghazali ini salah seorang berangkat yang saya baca dalam bukunya. Dia menceritakan pengalamannya selama dia ada di Jerman, melihat pemandangan negeri itu sangat menjijikkan setelah Perang Dunia Kedua. Lalu di dalam buku itu dia menyatakan, kami sepakat para ilmuwan Mesir untuk mengobati penyakit Jerman, mengatasi permasalahan sosial di Jerman dengan cara mewajibkan poligami bagi aparat pemerintah. Coba lihat, saudara. Jadi Pak Bupati wajib poligami. Tadinya istrinya satu, wajib dua. Kalau dia poligami, gajinya lebih banyak. Wakil bupati tadinya istrinya dua, dia tambah satu lagi, gajinya tambah lagi, saudara. Yang punya istri 3 tambah istri 4, gajinya didobelin lagi, dibayar sama pemerintah. Kalau ada masyarakat sipil ingin untuk poligami, daftar ke pemerintah, langsung digaji.
Alhamdulillah ibu bapak sekalian, ternyata usulan ini salah satu pil pahit yang harus jamu pahit ini akan menjadi obat bagi negeri Jerman daripada kehancuran. Akhirnya di Jerman dibuatlah peraturan bagi yang mau poligami dapat gaji dari pemerintah. Alhamdulillah tidak sampai 20 tahun kondisi berjalan normal, saudara. Sekarang Jerman berterima kasih dengan poligami, dan itu adalah berdasarkan dari syariat Saya mau nanya, poligami bermanfaat atau tidak? Bagi yang cukup syarat ataupun untuk maslahat, itu nggak ada urusan, saudara. Istri saya satu, tenang aja orang perempuan. Istri saya satu, baru satu. Jelas atau tidak? Ya. Kenapa? Karena saya masih belum menganggap, ya, kesana kemari urusan perjuangan masih ribet betul. Udah pusing saya. Jelas atau tidak? Kita pengen berjuang, berjihad. Udah begini adanya, saudara sekalian, saya belum sanggup untuk nikah lagi. Nggak masalah. Nggak masalah. Terus kalau ada orang yang ingin berjuang, dia itu harus dengan poligami, nggak masalah. Silahkan tanggung sendiri, kemurniannya semuanya tanggung sendiri. Betul atau tidak? Tapi salah atau enggak? Nggak salah, saudara. Betul. Jadi ibu bapak perlu tahu, ya. Perlu tahu, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke, sekarang saya mau nanya nih, kalau nikah sirri sampai dipidanakan, kira-kira ini namanya melawan Islam atau tidak? Ibu bapak perlu tahu, lihat anak-anak gelandangan yang gak punya rumah, lihat anak-anak pengamen di pinggir jalan masih kecil, udah gak sekolah, saudara. Ada yang mati, dia itu dimutilasi, dipotong-potong. Betul atau tidak? Anak siapa mereka itu? Nggak jelas orang tuanya, saudara. Itu adalah hasil zina. Betul. Apa pernah ada buktinya hasil pernikahan menyengsarakan anak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang nggak boleh adalah hasil zina. Itu yang nggak boleh. Sekarang perzinahan di mana-mana, punya anak jadi gelandangan, nggak kenal bapaknya, nggak kenal ibunya. Lalu bagaimana, saudara? Siapa yang menanggung mereka? Siapa? Seharusnya kan pemerintah, betul. Tapi pemerintah kita pun nggak sanggup mengatasi masalah ini. Justru seharusnya pemerintah bikin undang-undang mempidanakan pelacuran, saudara. Betul. Mempidanakan perzinahan karena menimbulkan dampak sosial yang merugikan umat manusia. Itu yang seharusnya dibuat. Sampaikan ini kepada Departemen Agama. Jangan bikin pusing umat Islam. Apalagi menterinya sekarang dari partai Islam. Betul? Menterinya dari partai Islam. Dia seharusnya membela kepentingan Islam, jangan mengganggu umat Islam. Betul atau tidak? Itu ingetin itu. Dan ini jadi kesempatan buat Pak Menteri untuk membersihkan orang-orang liberal dari tubuh Departemen Agama yang selalu bikin pusing umat Islam, saudara. Ini ternyata ibu bapak sekalian, sekarang draft nikah sirri lagi diomongin. Alhamdulillah, Front Pembela Islam bersama ormas-ormas Islam yang lainnya, kami rame-rame menolak ini, rencana ini untuk diundangkan, untuk dilegalkan. Kami demo ke sana ke sini, ada santri-santri di mana-mana demo. Akhirnya Pak Menteri gelagapan. Dia bilang, enggak, ini baru rencana saja. Tapi kemarin dia bilang apa? Ini mau dibawa ke DPR, kata dia.
Begitu kita demo, kita buat gerakan, muncul di televisi, ternyata dia bilang, enggak, ini cuma ini, itu enggak bakalan jadi. Hati-hati saudara. Artinya kalau tidak ada gerakan dari umat Islam, undang-undang akan digolkan. Tapi selama ada gerakan, masyarakat protes, menolak ini rencana jahat saudara, maka pasti undang-undang ini enggak akan diundangkan. Jelas atau tidak? Ini makanya ibu bapak sekalian, saya berharap besok lusa umat Islam santri coba demo menuntut undang-undang pelarangan perzinahan dan kumpul kebo, saudara. Betul. Itu yang harusnya dilarang, bukan nikah siri. Jelas atau tidak? Nah, kira-kira ini ibu bapak sekalian ceramah saya dari awal sampai sekarang jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah, sekarang ini umat Islam, yuk mari kita bersatu padu. Bangkit, bersatu padu saudara sekalian. Untuk apa? Untuk sama-sama meringankan beban kita. Sama-sama kita berjuang untuk membela agama kita dan membela Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang, dia pengen mencabut, dia ingin mempidanakan nikah siri. Kenapa? Karena dalam ajaran Katolik tidak boleh ada poligami, saudara. Maka daripada itu, saudara perlu tahu, ya, ini senjata yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam adalah umat Islam menolak perzinahan. Ya, kita bisa saksikan bagaimana orang-orang Barat mereka tidak mampu mengobati penyakit dirinya sendiri. Dan maka daripada itu, ibu bapak sekalian, saya mau bertanya, Indonesia bahaya atau tidak sekarang? Indonesia dalam bahaya atau tidak? Orang-orang liberal, ya, kemarin salah satu dosen IAIN namanya Lutfi Syaukani, dia membuat satu pernyataan yang luar biasa, menyakitkan hati. Dia bilang Nabi Muhammad sama dengan Lia Eden. Itu penghinaan luar biasa, saudara. Lalu muncul lagi orang-orang liberal yang lainnya, mengatasnamakan NU, mengatasnamakan Muhammadiyah. Lalu dia membela kekafiran dan menginjak-injak Islam, saudara. Saya mau nanya, kira-kira ini perlu dibiarkan atau tidak? Perlu atau dibiarkan atau tidak? Ini kita perlu sama-sama menyadarkan, saudara, supaya sama-sama kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad. Jelas atau tidak? Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, saya di sini ingin menyampaikan usul kepada para alim ulama agar bisa kita membuat surat ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi yaitu menolak undang-undang itu dicabut atau minta supaya dilibatkan pihaknya sebagai pihak terkait yang akan dimintai keterangan. Itu boleh, saudara. Perorangan juga bisa. Sekarang orang-orang liberal begitu, dari mana-mana dia minta datang jadi saksi. Umat Islam gak boleh ketinggalan. Kita harus rame-rame untuk juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai negeri ini diobok-obok, diacak-acak sama agen-agen Yahudi yang tujuannya untuk menuju kepentingan Yahudi di Indonesia, saudara. Betul atau tidak? Nah, maka daripada itu, ibadah Allah, yuk mari. Semoga umat Islam di Indonesia tetap bersatu padu. Kalau besok lusa sampai ada keributan lagi di Jakarta antara Front Pembela Islam sama kelompok-kelompok preman yang dibayar sama antek Yahudi, jangan lagi mau diadu domba. Ya, seperti insiden Monas yang lalu, jangan lagi mau diadu domba, saudara. Jadi udah jelas duduk permasalahannya. Kami setiap hari Rabu, Front Pembela Islam, setiap hari Rabu demo ke Mahkamah Konstitusi untuk menuntut supaya undang-undang tidak dicabut, saudara. Itu sikap kita.
Ya, kalau besok lusa mereka kerahkan preman, akhirnya kita perang di situ. Lalu muncul di televisi, di media massa, Front Pembela Islam melakukan kekerasan, Front Pembela Islam melakukan penyerangan, Front Pembela Islam anarkis dan seterusnya. Itu fitnah televisi, saudara. Kami, selama kami tidak diserang, kami tidak mungkin menyerang orang lain. Karena prinsip kami, la dharar wala dirar. Kami tidak akan mengganggu orang lain, dan kami tidak mau diganggu oleh siapapun juga, saudara. Jelas atau tidak? Kalau nanti muncul media massa kayak dulu lagi, menghujat FPI di mana-mana, minta FPI yang dibubarkan, ya alhamdulillah, saudara. Jangan terpengaruh lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah jelas tujuan kami adalah buat berjuang di jalan Allah Ta'ala, membela akidah Islam. Urusan di penjara tidak di penjara itu urusan nomor 2, saudara. Urusan nasib itu mah. Ya, mau di penjara ya nasib, istirahat kita namanya punya kesempatan uzlah atau berkhalwat. Istirahat. Betul atau tidak? Jangan takut, ulama-ulama juga dulu banyak yang di penjara. Imam Syafi'i di penjara. Bahkan di dalam penjara dia tulis kitab Ar-Risalah. Imam Ahmad bin Hambal berkali-kali di penjara. Imam Abu Hanifah di penjara, matinya dalam penjara. Itu imam-imam besar zaman dulu rata-rata di penjara, Pak. Jangan kita sekarang malah takut-takutan. Betul apa tidak? Saya mau nanya umat Islam di sini, untuk berjuang di jalan Allah, kira-kira kalau di penjara berani atau tidak? Berani atau tidak? Untuk berjuang di jalan Allah enggak berani. Tapi kalau partainya dihina, angkat celurit. Siapa yang menghina partai saya? Carok-carok. Betul atau tidak? Ini begini keblinger namanya, sudah. Bela Allah, siap berjuang sampai mati. Betul atau tidak? Umat Islam siap berjuang atau tidak? Siap berjihad. Allahu Akbar. Saya mengajak, ayo umat Islam kita bersatu bersama-sama. Bersatu bersama-sama untuk berjuang membela akidah. Ya. Yang nggak mau juga berjuang nggak masalah, masing-masing. Yang penting sama-sama berjuang. Betul? Nggak mau berjuang dengan jiwa raga nggak masalah, dengan hartanya. Amin. Hartanya yang ikut berjuang, biayai santri yang berjuang, pesantren mau berjuang, rakyat mau berjuang, biayai. Itu pahalanya sama dengan ikut berjuang. Tidak mau juga mengeluarkan harta untuk berjuang, enggak masalah. Doakan kami. Ya Allah, bantulah, menangkanlah orang yang berjuang di jalan-Mu. Sudah cukup segitu saja. Susah atau enggak ngedoain begitu? Susah tidak? Doain aja begitu. Siapa yang berjuang biar menang, ya Allah, Kau menangkan. Cuman pengen itu. Doakan kami. Mendoakan kami juga enggak mau. Enggak apa-apa, saudara. Tidak masalah. Tidak usah doakan kami. Tapi satu kami minta, jangan ikut sebar fitnah buat kami. Oh, FPI itu Wahabi. Oh, FPI itu Syiah. Oh, FPI itu adalah antek-antek PKI. Oh, FPI itu adalah antek-anteknya Iran, antek Saudi dan lainnya. Demi Allah, saudara, kami Sunni ala mazhab Imam Syafi'i, akidah ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Jadi kita sama. Alhamdulillah. Orang sini sama nggak Asy'ariyah? Betul? Suka tahlilan, suka yasinan, suka maulidan, suka? Ya sama lu sama gua. Kenapa saya dituding jadi orang Syiah? Kenapa saya dituding jadi orang Wahabi? Enggak, saudara, enggak. Ya, kita sama-sama berjuang begini. Amin ya rabbal. Jelas atau tidak?
Enggak mau juga ngedoain, tutup mulut, diem. Jangan ikut sebar fitnah buat kami. Kami akan bersumpah terus-menerus berjuang. Apapun ejekan buat kami, apapun hinaan buat kami, apapun tudingan, kami disebut fundamentalis, kami disebut ekstremis, kami disebut main hakim sendiri, kami disebut orang-orang garis keras. Apapun sebutan mulut mereka, kami tidak membuat itu semua membuat kami mundur dalam perjuangan. Kami tetap maju, saudara. Yang penting Allah ridho buat kami. Itu udah cita-cita kita. Yang penting Allah ridho. Jelas atau tidak? Yang penting Allah Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, Bu, kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat datang, perempuan jumlahnya 50 kali lebih banyak daripada laki-laki. Nabi bilang gitu, sebelum hari kiamat datang, jumlah laki banding 50 perempuan. Berarti perempuan 49 gak dapat suami. Kasihan atau tidak? Kasihan atau tidak? Lah kalau yang laki-lakinya nanti kira-kira masuk di akal atau enggak pesan Nabi ini? Masuk di akal atau tidak? Hati-hati saudara. Kita boleh bilang, wah ini begini, ini begitu. Lah wajar. Laki-laki istrinya berapa? 4. Enak kan ngomongnya? Punya anak Ahmad bin bapaknya. Betul? Yang satu lagi punya anak namanya Ali bin bapaknya. Yang satu lagi punya anak Abu Bakar bin bapaknya. Kan begitu? Ada lagi orang, ini harus keadilan dong. Sekarang perempuan juga boleh kawin sampai 4. Iya. Akhirnya perempuan kawin sampai 4. Kira-kira bagaimana tuh perempuan? Jebol apa enggak kira-kira? Lah 4 atau gimana coba? Iya, belum lagi kalau perempuan suaminya 4. Begitu tuh perempuan hamil, anaknya bin siapa nih? Nah, bingung lagi saudara. Aduh, ini bin Paul atau bin John Lennon atau bin siapa nih? Bingung. Betul apa tidak? Allah udah atur, saudara, Allah udah atur. Nah, tinggal kita bagaimana Allah ajarkan buat kita. Mau nikah 2, 3, 4 silahkan, tapi syaratnya 1, adil. Jangan mencoba-coba untuk kita melalaikan keadilan. Kalau kamu coba-coba tidak adil, siap-siap kamu menzolimi orang lain, rusak akhirnya kesana kemari, anak terlantar, orang terlantar. Betul atau tidak? Ini gara-gara nggak adil. Makanya Allah tuh ingatkan, Allah nggak bisa di sini melarang. Saya mau nanya, Islam adil atau tidak? Adil atau tidak? Alhamdulillah. Hanya kita wajib menghormati kaum perempuan, mencintai kaum perempuan. Wajib lebih kita hormati perempuan daripada kaum laki-laki 3 kali. Jadi perempuan 3 kali harus kita hormati, baru yang bapaknya. Jelas atau tidak? Berarti apa tuh? Kita wajib menghormati kaum wanita. Itu ajaran Islam, saudara. Tapi jangan coba-coba syariat Islam diacak-acak. Betul atau tidak? Nah, kira-kira kalau syariat Islam diacak-acak, ajaran Islam diacak-acak, kita umat Islam marah atau tidak? Marah atau tidak? Betul. Ya, jangan diem aja, jangan diem aja. Merayain Maulid Nabi terus diperayakan Maulid Nabi di mana-mana. Nabi Muhammad dihina, dia diam saja, saudara. Itu Maulid yang kayak begitu tidak ada berkahnya sama sekali. Gak usah datang ke majelis Maulid yang tidak membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa bikin Maulid Nabi gak membela Nabi? Betul atau tidak? Kira-kira umat Islam siap bela Rasul atau tidak? Betul. Allahu Akbar. Dari saya cukup sekian, jangan ada yang pulang sebelum ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita akan menjadi tambahan ilmu, pengetahuan bagi kita yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. sia-sia.